Tak terima atas serangan militer Israel, Kopassus bergerak lakukan ini di perbatasan Lebanon. Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan, Satuan Elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus dari TNI AD, dikabarkan telah mengirimkan tim rahasia ke perbatasan Lebanon untuk melakukan misi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini disebut sebagai respons atas eskalasi militer Israel di wilayah tersebut, yang dianggap telah mengancam stabilitas kawasan dan memicu kemarahan masyarakat internasional. Sejak beberapa pekan terakhir, serangan udara dan operasi militer Israel di wilayah perbatasan Lebanon telah menimbulkan ketegangan serius di kawasan Timur Tengah. Eskalasi ini terjadi setelah serangan lintas perbatasan dari kelompok bersenjata di Lebanon Selatan, yang ditanggapi Israel dengan serangan balasan. Namun, intensitas serangan Israel dianggap berlebihan dan menimbulkan korban sipil yang signifikan. Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang selalu vokal dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menjaga perdamaian dunia, tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Meskipun pemerintah secara resmi tidak mengumumkan tindakan militer, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Satuan Elit Kopassus telah bergerak secara rahasia. Menurut sumber Kompas TV, pasukan Kopassus yang dikenal memiliki kemampuan operasi khusus tingkat tinggi telah melakukan infiltrasi di wilayah perbatasan Lebanon. Misi utama mereka diyakini adalah untuk membantu upaya pertahanan kelompok perlawanan di Lebanon, serta mengumpulkan informasi intelijen terkait pergerakan militer Israel. Kopassus, yang dikenal akan kemampuan tempur gerilya, intelijen, dan sabotase, diperkirakan beroperasi di bawah radar dengan menggunakan teknik penyamaran dan infiltrasi yang canggih. Mereka berada di sana untuk misi pengintaian, memberikan pelatihan taktis kepada kelompok perlawanan lokal, dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum internasional, ungkap sumber tersebut. Langkah Indonesia, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, telah menimbulkan spekulasi di kancah diplomasi internasional. Beberapa analis percaya bahwa keterlibatan Indonesia di kawasan ini menunjukkan solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara Indonesia dan sekutu-sekutu Israel. Pemerintah Israel sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan adanya operasi rahasia Kopassus ini. Namun, pengamat militer di Tel Aviv telah mulai mendiskusikan potensi keterlibatan negara-negara lain dalam konflik ini dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Sementara situasi di perbatasan Lebanon semakin memanas, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah tindakan rahasia Kopassus ini dapat mencegah eskalasi lebih lanjut atau justru memperburuk keadaan. Dengan kedua belah pihak yang terus meningkatkan persiapan militer, kawasan Timur Tengah kembali berada di ambang konflik besar. Diplomasi internasional kini sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan dan menghindari perang yang lebih luas. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi damai akan segera dimulai. Indonesia tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian. Tetapi jika ketegangan terus berlanjut, peran Kopassus di lapangan mungkin akan menjadi lebih signifikan dalam beberapa pekan mendatang.
Pada dini hari yang tenang di perbatasan Lebanon, suasana mendadak berubah mencekam ketika kamp perdamaian TNI yang bertugas di bawah bendera PBB diserang oleh pasukan militer Israel. Kamp yang selama ini bertugas sebagai bagian dari misi perdamaian untuk menjaga stabilitas wilayah konflik antara Lebanon dan Israel menjadi sasaran serangan militer yang tak terduga. Tentara Nasional Indonesia, TNI, telah lama menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, sebuah misi internasional yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Sebagai salah satu komponen misi, personel TNI ditempatkan di kamp yang terletak di dekat perbatasan Israel-Lebanon. Tugas mereka adalah menjaga perdamaian dan melakukan patroli di wilayah perbatasan yang sering memanas. Namun pada 5 September 2024, suasana damai tersebut mendadak pecah ketika pasukan Israel melakukan serangan udara di sekitar area kamp. Serangan tersebut mengejutkan tidak hanya para personel TNI, tetapi juga masyarakat internasional yang selama ini melihat TNI sebagai simbol perdamaian di wilayah tersebut. Menurut sumber lokal, serangan terjadi pada pukul 3 waktu setempat. Pesawat tempur Israel yang melakukan patroli rutin di sepanjang perbatasan tiba-tiba meluncurkan roket ke arah kamp TNI. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kamp, termasuk beberapa kendaraan militer dan fasilitas medis. Meskipun demikian, laporan awal menunjukkan bahwa tidak ada korban jiwa di pihak TNI, namun beberapa personel mengalami luka-luka akibat serpihan ledakan. Mayor Jenderal TNI Agus Suryanto, Komandan Pasukan TNI di Lebanon, segera memberikan pernyataan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan melanggar mandat PBB yang dipegang oleh pasukan penjaga perdamaian. Kami tidak menyangka akan menjadi sasaran serangan, apalagi saat sedang menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian. Ini adalah tindakan yang tak dapat dibenarkan, tegasnya. Berita tentang serangan ini segera menyebar luas dan memicu kecaman keras dari berbagai negara. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataannya mengutuk serangan tersebut dan mendesak Israel untuk memberikan penjelasan resmi. Pasukan penjaga perdamaian adalah garis depan dalam melindungi stabilitas dan keamanan di wilayah konflik. Serangan terhadap mereka adalah tindakan yang tidak dapat diterima, ujarnya. Di Indonesia, reaksi keras muncul dari pemerintah dan masyarakat. Presiden Indonesia, melalui pidatonya di Istana Negara, mengecam tindakan Israel dan berjanji akan mengambil langkah diplomatik untuk mengusut insiden ini. TNI bertugas menjaga perdamaian, dan kami tidak akan tinggal diam atas serangan ini. Kami akan mendesak agar pihak Israel bertanggung jawab penuh, ujar Presiden dengan tegas. Serangan ini diperkirakan akan memicu eskalasi ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel yang sudah lama berkonflik. Beberapa analis politik internasional menyatakan bahwa insiden ini bisa memperburuk hubungan antara negara-negara yang mendukung perdamaian di Timur Tengah. Meski Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan kesalahan teknis, namun banyak pihak meragukan klaim tersebut dan menuntut penyelidikan independen. Pihak Lebanon sendiri juga mengutuk tindakan Israel dan meminta bantuan internasional untuk mengamankan perbatasan mereka.